Sebelum kita membahas PLSP dan PTLSP, kita harus mengetahui dulu apa itu kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat tertutup atau pernyataan adalah kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Misalkan, 2 ditambah 5 sama dengan 7, maka kalimat tersebut bernilai benar. Sedangkan 2 ditambah 3 sama dengan 8, berarti kalimat tersebut bernilai salah. Lalu, apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Sebagai contoh, X ditambah 3 sama dengan 5. Di sini kita belum mengetahui kebenaran dari kalimat tersebut karena masih terdapat variabel X. Akan bernilai benar jika X-nya kita rubah menjadi angka 2. Selanjutnya, kita akan membahas persamaan linear satu variabel atau yang disingkat PLSP. PLSP adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Ya, jadi di situ kan ada persamaan, berarti persamaan itu pasti ada tanda sama dengan. Linear itu berarti berpangkat 1 dan satu variabel, jadi variabelnya hanya ada 1. Sekarang coba kalian tentukan manakah yang merupakan PLSP dari keempat persamaan berikut ini. Yap, kalian benar. Yang merupakan PLSP adalah A plus 7 sama dengan 11 dan 2M min 6 sama dengan M plus 4. Sedangkan X plus 2Y sama dengan 5 bukan PLSP karena terdapat dua variabel yaitu X dan Y. X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0 juga bukan PLSP karena variabelnya berpangkat 2 yaitu X kuadrat. Lalu, apa yang akan kita pelajari pada PLSP? Ya, jadi kita akan mencari nilai variabel sehingga kalimat terbuka tersebut bernilai benar. Sebagai contoh, misalkan ada persamaan M ditambah 5 sama dengan 9. Tentu kita bisa langsung menyimpulkan bahwa M yang tepat adalah 4 ya. Sehingga jawabannya 4 ditambah 5 sama dengan 9 bernilai benar. Lalu, bagaimana dengan persamaan 2A min 3 sama dengan 9? Tentu kita membutuhkan waktu lebih lama untuk mencari nilai A agar kalimat tersebut bernilai benar. Nilai variabel A harus kita rubah menjadi 6 agar 2 dikali 6 dikurang 3 sama dengan 9 menjadi kalimat yang benar. Jadi, bagaimana caranya kita bisa menentukan nilai variabel M sama dengan 4 atau variabel A sama dengan 6 secara cepat dan tepat? Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Contoh yang pertama, M ditambah 5 sama dengan 9. Jadi, kita asumsikan bahwa tanda sama dengan itu seperti jembatan yang menghubungkan antara ruas kiri yaitu M plus 5 dan ruas kanan yaitu 9. Kita anggap ruas kiri hanya boleh ditempati oleh variabel, sedangkan ruas kanan hanya boleh ditempati oleh konstanta atau angka saja. Jika kita perhatikan pada soal tersebut, variabel M sudah berada pada ruas kiri dan angka 9 sudah berada pada ruas kanan. Yang belum adalah angka 5 yang masih berada di ruas kiri, maka kita harus pindahkan angka 5 tersebut ke ruas kanan. Cara memindahkannya adalah dengan mengubah tanda positif atau negatifnya. Pertama, kita tuliskan dulu tanda sama dengan sebagai penghubung atau jembatannya. Lalu, variabel M sudah ada di kiri dan angka 9 sudah ada di ruas kanan. Kemudian plus 5 karena akan kita pindahkan ke kanan, maka dia berubah menjadi min 5. Terakhir kita hitung 9 dikurang 5 sama dengan 4, jadi nilai M sama dengan 4. Soal berikutnya 2A min 3 sama dengan 9. Seperti sebelumnya, kita lihat variabel 2A sudah ada di ruas kiri, 9 sudah ada di ruas kanan. Nah, yang belum adalah min 3. Jadi, min 3 ini akan kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Karena dia negatif, maka dia pindah menjadi positif 3.
Sehingga kita dapatkan 2A sama dengan 12. Kita lihat di sini, variabel A masih mempunyai koefisien yaitu 2. Sedangkan kita harus mencari nilai variabel A saja. Maka, caranya A sama dengan 12 kita bagi dengan koefisien dari A. Jadi, A sama dengan 12 dibagi 2, kita dapatkan A sama dengan 6. Oke, contoh soal berikutnya. Sini kalian perhatikan, 5x plus 6 sama dengan 2x min 15 ya. Kalian lihat di ruas kiri ada 5x plus 6, sedangkan di ruas kanan ada 2x min 15. Kita tulis dulu sama dengannya sebagai penghubung. Nah, bisa kita lihat di sini 5x sudah ada di kiri ya, variabel kan di kiri. Dan min 15 sudah ada di kanan. Nah, yang harus pindah yang mana? Perhatikan di sini 2x ya. X kan variabel berarti harus pindah karena dia positif, maka dia akan pindah menjadi negatif min 2x ke sebelah sini. Lalu plus 6 ya. Karena dia konstanta, dia akan pindah ke kanan, plus berubah menjadi min. Maka menjadi min 6, seperti itu. Oke, tinggal kita hitung. Ini sudah sejenis ya, 5x dikurang 2x maka menjadi 3x ya, sama dengan min 15 dikurang 6 atau min 15 min 6, maka dia menjadi min 21. Oke, sama seperti sebelumnya, karena koefisien x-nya ada angka 3, maka jawaban terakhirnya x sama dengan min 21 dibagi 3. Oke, negatif dibagi positif maka hasilnya menjadi negatif. Jadi jawabannya adalah min 7. Seperti itu. Oke, soal berikutnya perhatikan. 2x min 4 sama dengan 3x min 7. Oke, kita mulai lagi. Kita tulis dulu sama dengan ya, 2x sudah ada di kiri dan min 7 sudah ada di kanan. Oke, yang harus pindah adalah 3x karena dia positif, maka pindah menjadi min 3x. Oke, lalu min 4 karena dia negatif, maka pindah ke kanan menjadi positif 4. Oke, 2x dikurang 3x berarti menjadi min 1x, atau kita bisa tulis min x saja seperti itu ya. Sama dengan min 7 plus 4 menjadi min 3. Oke, di sini ini kan ada min x itu berarti min 1. Oke, berarti x-nya adalah min 3 dibagi min 1. Oke, negatif dibagi negatif jadi positif, 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi x-nya sama dengan 3. Oke, semoga kalian paham. Selanjutnya kita akan membahas PTLSP. Sekarang kita akan membahas pertidaksamaan linear satu variabel atau yang biasa disingkat PTLSP. PTLSP yaitu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, serta memiliki satu variabel berpangkat 1. Sama seperti pada PLSP, yang akan kita cari di sini adalah nilai dari variabelnya. Sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 2B-8 lebih besar dari 10. Ya, kita tulis kembali soalnya 2B-8 lebih besar dari 10. Sama seperti pada PLSP, berarti ini ada ruas kiri dan ruas kanan ya. 2B-8 ada di ruas kiri dan 10 ada di ruas kanan. Seperti sebelumnya juga, yang ada di ruas kiri hanya variabel, sedangkan angka atau konstanta kita pindah semua di ruas kanan. Berarti kita tuliskan dulu tanda lebih darinya. Lalu 2B sudah ada di kiri, 10 sudah ada di kanan. Nah, yang belum adalah min 8. Min 8 pindah ke kanan berarti dari negatif berubah menjadi positif 8.
Kemudian kita jumlahkan 10 ditambah 8 sama dengan 18. Jadi 2B lebih besar dari 18. Lalu B lebih besar dari 18 dibagi 2 ya, dari koefisien B. Maka kita dapatkan B lebih besar dari 9. Karena yang diminta adalah himpunan penyelesaian, maka kita tuliskan himpunan penyelesaian atau kita singkat sebagai HP sama dengan buka kurung angka yang lebih besar dari 9 ya. Karena B lebih besar dari 9, maka jawabannya adalah angka-angka yang lebih dari 9, yaitu mulai dari 10, 11, 12, dan seterusnya. Oke, contoh soal berikutnya. 4M-2 lebih kecil atau sama dengan M plus 7. Sama seperti sebelumnya, kita tuliskan dulu tanda penghubungnya ya, yaitu kurang dari atau sama dengan. Lalu 4M, variabel 4M sudah ada di kiri, dan konstanta 7 sudah ada di kanan. Oke. Yang pindah adalah ini ya, M. Variabel M, karena dia positif maka pindah menjadi min M. Lalu konstanta min 2 karena dia negatif pindah menjadi plus 2. Oke. 4M dikurang 1M maka menjadi maaf, tandanya dulu. Maaf ya, sebelum lupa. 4M dikurang M berarti menjadi 3M. Sedangkan 7 ditambah 2 berarti 9. Oke. Nah, M-nya berarti 9 dibagi koefisien M 3 ya. Jadi 9 dibagi 3. Maka kita dapatkan M kurang dari atau sama dengan 3. Oke. Nah, di sini perhatikan karena di sini ada kurang dari atau sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya himpunan penyelesaiannya dimulai dari 3 ya. Kurang dari atau sama dengan 3 berarti kita mulai dari 3 karena ada tanda sama dengan ya. Maka kita mulai dari 3, lalu 2, 1, dan seterusnya. Seperti itu kira-kira jawabannya. Oke. Contoh soal terakhir. 2x plus 9 lebih kecil atau sama dengan 6x plus 17. Oke, sama seperti sebelumnya. Kita bikin dulu tanda penghubungnya, lebih kecil atau sama dengan. Lalu variabel 2x sudah ada di kiri, 17 sudah ada di kanan. Yang pindah adalah plus 6x menjadi min 6x. Lalu plus 9 menjadi min 9 ya, pindah ke kanan. Oke, 2 dikurang 6, 2x dikurang 6x berarti minus 4x. Sedangkan 17 dikurang 9 berarti dapat 8 ya. Nah, kalian perhatikan di sini karena koefisien dari X negatif ya, negatif 4, maka ada sedikit perbedaan dari soal-soal sebelumnya. Perhatikan, jika koefisien X-nya atau jika koefisien dari variabelnya negatif, maka tandanya akan berubah. Tadinya kurang dari sama dengan, maka akan berubah menjadi lebih besar atau sama dengan ya. Perhatikan, maka menjadi X lebih besar atau sama dengan 8 dibagi min 4. Oke, perhatikan ya, tadi kenapa tandanya dirubah, karena koefisien dari X-nya yaitu min 4 ini negatif, maka tandanya langsung berubah. Jadi kita akan dapatkan X lebih besar atau sama dengan 8, positif 8 dibagi min 4, maka menjadi min 2. Oke, seperti itu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar atau sama dengan min 2. Yang lebih besar atau sama dengan min 2. Karena ada tanda sama dengannya, maka min 2-nya masuk. Min 2-nya masuk ya. Lalu yang lebih besar berarti min 1, 0, dan seterusnya. Oke. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga kalian paham. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.